Shalom Sobat MPK, kita akan melanjutkan proses belajar kita tentang sumbangsih pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kali ini topik yang akan kita pelajari adalah tentang konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara dapat dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah konsep 3N. Konsep ini diterapkan pada pendidikan anak usia dini, yaitu taman indria yang meliputi tahapan nonton, yaitu melatih kognitif murid dengan mengaktifkan panca indera untuk melakukan kegiatan mengamati, merasa, dan mendengar. Kedua, niteni, melatih murid melakukan kegiatan mengidentifikasi, mencermati, dan mempelajari apa yang ditangkap panca inderanya. N yang ketiga adalah niroke, yaitu membiasakan murid menirukan hal-hal yang bersifat positif sebagai bekal perkembangan murid. Di Taman Indria, bermain melalui kegiatan bermain dengan menggunakan berbagai alat peraga menjadi penekanan konsep belajar Ki Hajar yang dipengaruhi oleh Froebel dan Montessori. Ki Hajar menambahkan alat peraga atau instrumen yang digunakan dalam Taman Indria bukan hanya untuk mengembangkan intelektual anak, namun juga menghaluskan rasa atau afeksi murid. Konsep belajar Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu konsep 3Eng. Konsep ini diterapkan pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu taman muda dan taman dewasa yang meliputi tahapan. Eng yang pertama, ngerti, yaitu proses mendidik intelektual murid. Eng yang kedua adalah ngeroso, proses mendidik afeksi murid. Dan eng yang ketiga adalah ngelakoni, yaitu proses mendidik respon tindakan murid. Melalui ketiga tahapan tersebut, diharapkan setiap anak menjalani proses belajar mengajar, dapat mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapatkan dalam kehidupan masyarakat. Konsep belajar selanjutnya adalah konsep belajar 3 dinding. Bentuk ruang kelas pada umumnya adalah persegi 4. Dalam pemikirannya, Ki Hajar menyarankan ruang kelas itu hanya dibangun 3 sisi dinding saja. Ada satu sisi yang dibiarkan terbuka tanpa dinding. Konsep ini menjelaskan bahwa dengan ada satu dinding yang terbuka, Ki Hajar Dewantara hendak menegaskan tidak ada batas atau jarak antara pembelajaran di dalam kelas dengan realita dalam kehidupan sehari-hari atau realita di luar kelas. Bahwa apa yang dipelajari dalam ruangan kelas seyogianya relevan dan terhubung dengan realitas dunia atau kehidupan sehari-hari dari murid. Bagaimana perspektif pendidikan Kristen di dalam memandang konsep belajar dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan yang holistik merupakan pendidikan yang mentransformasi hati, pikiran, dan perilaku atau tindakan anak. Kedua, transformasi hati hanya dapat terjadi jika murid mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus yang akan membawa murid pada pertobatan dan hidup yang dikuduskan. Ketiga, hidup yang dikuduskan akan menuntun murid dalam berpikir, bersikap, dan bertindak atau berinteraksi dengan realitas dunia ciptaan Allah, yaitu dalam memahami dan mendalami konsep pengetahuan, memaknai setiap peristiwa dan pengalaman belajarnya, mengembangkan keterampilannya, dan menggunakan hasil belajarnya untuk memenuhi panggilan hidupnya di dunia. Dan yang keempat, pendidikan yang bermakna merupakan pendidikan yang menghubungkan murid dengan pencipta dan dunia realitasnya.